Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, malam yang diturunkan lebih banyak rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama masih diberi kesempatan juga hadir di Masjid Jami' Kota Bangil, yang mana masjid juga merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu negeri. Ya, moga-moga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, yang kita munajatkan pada malam hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan sababiah kita bertambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan mahabbah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga menjadikan kita layak nanti di yaumil qiyamah masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimuliakan oleh Allah, para habaib, para kiai, para ustadz, yang moga-moga beliau-beliau semuanya diberi sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, bisa mengantarkan kita, dan bisa mengajarkan kita bagaimana cara untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dan para takmir Masjid Agung Jami' dan para panitia, dan juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, moga-moga kita semua sehat afiah, panjang umur fi taatillah, sehat zahir dan sehat batin, dan moga-moga kita tidak diambil nyawa kita oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini memperingati peringatan nuzul Quran, peristiwa diturunkannya Al-Quran, peristiwa juga di mana diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang menjadikan cahaya di dunia yang ketika itu dalam kegelapan yang sedemikian lama. Cahaya rahmah dari Allah yang paling istimewa. Karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan di beberapa kitab disebutkan hikmah Allah memerintahkan makhluk dari jin dan malaikat untuk sujud ke Nabi Adam, bukan menyembah Nabi Adam, tapi sujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menaruh nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sulbinya Nabi Adam. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, Azazil ini adalah nama asli dari iblis. Sebelum dia dilantik, bukan dilantik ya, dipecat, kemudian berubah nama menjadi iblis. Azazil ini dikatakan mahjub, tertutup, terhijab mata batinnya si Azazil ini dengan sifat-sifat muhlikat, kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya. Sifat-sifat penyakit-penyakit hati, dari ujubnya, dari higitnya, dari kibirnya, tertutup hingga tidak menampak nurnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh ulama, andai kata si iblis ini tahu nampak nurnya Nabi Muhammad yang ditaruh di sulbinya Nabi Adam, maka tanpa diperintah dua kali si iblis ini akan sujud. Ini keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
Dan mukjizat yang luar biasa bagi umatnya, yang paling istimewa bagi umatnya adalah Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang sama-sama merupakan firman Allah dibanding kitab-kitab Allah yang lain. Kita wajib mengimani 4 mushaf, 4 kitab. Tapi ulama tauhid menyatakan ada lebih dari 4. Ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114. Ada yang mengatakan lebih dari itu, wallahu a'lam. Tapi yang pasti kita wajib mengimani 4 kitab. Dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi hanya Al-Quran satu-satunya yang dijaga oleh Allah sampai yaumil qiyamah. Hanya Quran yang dijaga oleh Allah sampai yaumil qiyamah, tak akan ada tahrif. Tak akan ada kepalsuan-kepalsuan di dalam Al-Quran. Ada beberapa kelompok, ya, ada beberapa kelompok yang berkoar-koar mereka ini mendakwakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang dipalsukan. Dan kurang sekian ribu ayat katanya demikian. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun di antara mereka yang menunjukkan mana yang palsu. Dan mana yang asli, mana yang dihapus, mana buktinya, gak ada. Karena memang tidak akan mungkin. Quran dipalsukan gak akan mungkin. Karena Allah dalam janjinya dalam Al-Quran, Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai yaumil qiyamah. Dan nanti di yaumil qiyamah di akhir zaman Quran ini akan hilang. Ada 2 penafsiran ulama. Ada yang berpendapat hilang ini dalam arti hilang tulisan. Kita buka Al-Quran kosong. Ada yang berpendapat hilang dari kehidupan kita. Quran tetap ada. Cuma tidak lagi kita pakai. Nah ini kalau kita lihat pada zaman sekarang sudah mulai. Pada zaman sekarang ini sudah mulai banyak orang yang Quran hanya sekedar simbol. Quran hanya sekedar pokok orang Islam punya Quran. Dan ada lagi, Quran dijadikan sebagai tren kalau Ramadan. Jadi kalau Ramadan ngambil Quran, baca Quran. Selesai Ramadan, Qurannya masuk lemari lagi. Kapan dibuka lagi Qurannya? Tahun ngarep. Ramadan mana? Sudah tren seperti ini. Dan ada kelompok-kelompok dengan kemajuan teknologi sekarang. Dengan kemajuan teknologi informasi. Banyak koar-koar di media-media sosial yang menyatakan Quran ini sudah tidak relevan. Sudah tidak perlu lagi kita berpakai dan berpedoman dengan Al-Quran. Karena sudah ketinggalan zaman. Ini sudah merupakan tanda kiamat ini. Padahal Al-Quran ini bukan ciptaan. Al-Quran ini bukan ciptaan. Al-Quran ini merupakan kalam. Kalamuhu kawasfihil qadimi. Kata dalam Zubat. Kalamnya Allah sama dengan sifat-sifat Allah yang lain yaitu qadim. Tapi bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dihafal. Kertasnya makhluk. Tintanya makhluk, sampulnya makhluk. Tapi Qur'annya sendiri, kalamullah sendiri bukanlah makhluk. Karena bukan makhluk dan merupakan bagian dari sifat Allah, maka tidak ada ceritanya Qur'an itu ketinggalan zaman. Sebab Allah lah yang menciptakan zaman. Allah menciptakan ruang dan waktu. Kita bisa mengatakan bahwa masjid ini umurnya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Kenapa? Karena telah termakan usia dan waktu. Kita bisa mengatakan bahwa saya dulu umur sekian, sekarang umur sekian. Perjalanan waktu. Kita terikat dengan waktu. Kita terikat dengan zaman. Kan banyak omongan-omongan, "Lah yo, dhisik wis gedhe saiki, dhisik cilik saiki wis gedhe." Dhisik sik cilik saiki wis mati. Dhisik masih jamek iki koyo ngene saiki wis koyo, kan banyak kata-kata seperti itu dan ini menunjukkan bahwa inilah perjalanan waktu dan kita makhluk terikat dengan waktu dan waktu yang diciptakan oleh Allah. Maka kalau kalamnya Allah terikat dengan waktu mustahil. Karena kalam Allah bukan makhluk dan Allah tidak terikat dengan makhluk. Maka itu hati-hati. Karena zaman saiki akeh wong
sing ngajine online. Ringkes, minta ringkesnya. Jadi gampang, ada broadcast, tinggal dibaca, dipahami. Nanti dia mau paham apa tinggal nyari di Google dan sebagainya. Dan banyak pemahaman-pemahaman menyimpang. Kalau orang tidak pernah ngaji, masuk akal. Kalau orang tidak pernah taklim, masuk di akalnya dia. Padahal ini keliru semua. Iya ya, berarti ketinggalan zaman. Kan Quran itu tahun 0 Hijriah, bahkan sebelum Hijriah kan. Karena Hijriah itu tahunnya dimulai sejak hijrahnya Nabi. Berarti kan sebelumnya, sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, 1400 lebih. Berarti kan sudah tidak bisa dipakai pada zaman sekarang. Lek akal iya. Kalau akal, tanpa ada ilmu. Dalek ngajinya kita dengan cara seperti itu, ya na'udzubillah. Dan banyak penyesatan-penyesatan zaman sekarang ini melalui media-media yang kita kenal sekarang. Maka itu hati-hati. Ya. Karena Quran tidak akan pernah ketinggalan zaman. Karena Quran merupakan kalamnya Allah. Dan kalam merupakan sifat yang bukan makhluk. Dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dan Quran tetap berlaku sampai yaumil qiyamah. Dan subhanallah, dalam Al-Quran ini berisi banyak sumber ilmu. Mau ilmu apa aja ono di Quran ini. Ana pernah baca, ada seorang ilmuwan tapi muslim, mu'alaf. Ilmuwan Belgia kalau nggak salah, atau Eropa. Namanya Dr. Maurice Buchel. Bukunya, judulnya Sains dan Al-Quran. Sudah ada terjemahan. Dia mengkupas Al-Quran dari sudut sains, ilmu pengetahuan. Dan subhanallah nyambung kabeh. Dengan ilmu pengetahuan modern pun, Al-Quran ini dijadikan rujukan. Masalah astronomi, masalah biologi, masalah fisika, masalah macam-macam, masalah pengetahuan umum. Al-Quran dijadikan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang notabene mereka tadinya bukan Islam menjadi mu'alaf. Berarti menunjukkan bahwa Quran ini gak ketinggalan zaman. Buktinya zaman sekarang pun orang mengkaji Al-Quran kena dengan sudut pandang ilmu apapun. Tapi yang lucu, ya pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan mendapatkan ilmu dari Al-Quran justru bukan orang Muslim. Walaupun kemudian mereka menjadi mu'alaf karena mereka mengetahui kebesaran Al-Quran. Kita sebagai orang Islam yang mulai lahir kebanyakan kan seperti itu. Al-Quran cuma buat simbol. Pokok duwe ini. Pokok duwe. Kita mungkin kebanyakan punya HP dan di HP insya Allah ada aplikasi Quran. Tapi pertanyaannya berapa kali kita buka aplikasi Quran dibanding aplikasi WA? Tangi turu, melek moto ini harus dibuka apa? Hah? Sing dibuka WA. Sing dibingungi WA. Lek pas gak ono pulsa, sing dibingungi apa? Qur'ane. Mboten. WA. Waduh, gak iso WA bojo, gak iso WA iki, gak iso WA iku. Sing dibingungi ngoten niku. Tapi Qur'ane mboten. Quran cuman pokoke duwe, ngoten napa lho? Ambil ana wong mati. Ya ana wong mati baru maca Quran. Iku pun cuman sebatas Yasin tok nggih. Bahkan wakil sing ngapal Yasin. Padahal kalau kita mengkaji Al-Quran, hebat loh orang Islam ini. Sudah kita punya iman, sudah kita punya keyakinan, dan kemudian kita mengkaji kitab kita sendiri. Luar biasa ilmu yang kita bisa dapat. Tapi ternyata ya begitulah. Nah kemudian Al-Quran ini juga merupakan wasiat dan warisan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Untuk kita selalu berpegang dengan Al-Quran. Dalam hadis Nabi wanti-wanti bahwa Nabi meninggalkan thagolen. Ada dua versi di thagolen ini. Versi yang pertama, Kitabullah wa itrati. Dan itu banyak di kitab-kitab hadis. Ada satu kitab salah satunya namanya Sahih Sifat Salatun Nabi. Karya Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf. Ada kitab dengan judul yang sama,
cuman pengarang berbeda. Nah, harus hati-hati. Jangan salah pilih pengarangnya. Di situ disebutkan secara rinci masalah thagolen ini. Beserta dalil. Ya, yang benar yang mana? Yang banyak yang mana? Ada 2 riwayat. Yang satu itrati, yang satu sunnati. Itrati ini apa maknanya? Itrati ini adalah keturunanku, kata Nabi. Dan lebih dari 60 hadis yang menyatakan bahwa Nabi punya keturunan sampai yaumil qiyamah tidak terputus dari Imam Hasan dan Imam Husain. Al-Quran pun ada. Salah satunya surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini bukti pengesahan Allah kepada kanjeng Nabi kita bahwa Nabi kita punya keturunan sampai yaumil qiyamah. Berpeganglah dengan Quran dan keturunanku, kata Nabi. Berpeganglah dengan kitabullah dan dzurriyyahku, kata kanjeng Nabi. Dan kalau kita lihat pada negara kita ini, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW banyak, bahkan lebih banyak dari Hadramut. Mereka masuk ke dalam pelosok-pelosok daerah-daerah pedalaman. Dan mereka pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu bahkan, mereka berdakwah dan menikahi wanita-wanita setempat. Wanita-wanita putri-putri suku, kepala suku, putri-putri raja dan lain sebagainya. Kemudian mereka berkembang di sana. Hingga para habaib di Indonesia menjuluki, para orang Arab juga menjuluki orang-orang pribumi dengan kata-kata akhwal. Kenapa? Dan ini perlu garis bawahi. Karena banyak fitnah zaman sekarang yang mengatakan akhwal itu sebutan penghinaan. Ini wong sing ngomong ngoten perlu diruqyah mungkin ya, perlu diruat. Didusi banyu kopi ngoten. Akhwal ini apa? Akhwal ini jamak dari khol. Apa khol ini? Saudara ibu. Paman, Pak D kalau bahasa kita, atau Pak Le. Bude, bule. Ini akhwal, jamak dari khol. Penyebutan demikian kepada orang pribumi, kenapa? Karena banyak para habaib zaman sekarang ini, sejak ratusan tahun yang lalu, dari garis ibunya kebanyakan dari orang-orang pribumi. Orang Sunda, orang Madura, orang Jawa, Kalimantan, Bugis, dan seterusnya. Di samping hubungan antara guru dan murid juga hubungan kerabat. Hubungan persaudaraan. Hubungan ikhwan. Hubungan darah. Mungkin di sini sebagian ada yang tahu abah saya Habib Alwi, almarhum Habib Alwi bin Salim bin Ahmad Al-Idrus. Dulu beliau kalau tidak salah tahun 60-an pernah ada rutinan di jamek sini. Al-Walid Al-Habib Alwi, murid daripada Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Abah saya Habib Alwi ini, ibunya beliau orang Bangil. Orang Bangil, orang Melayu, orang apa namanya? Pribumi. Ya, orang Melayu. Bukan Syarifah. Bukan Syarifah. Jadi banyak di antara para habaib yang dari garis ibunya, entah ibu kandungnya, neneknya atau ke atas, yang orang pribumi. Jadi ada darah campuran. Ada darah keluarga. Nah, tapi anehnya pada zaman sekarang ini, akhir-akhir ini, banyak wacana-wacana yang berusaha untuk memunculkan kebencian kepada para habaib. Kenapa? Padahal yang dibenci dulure dhewe berarti kan? Dan bahkan para kiai-kiai kita dan para habaib-habaib kita saling berbagi sanad. Mungkin di sini banyak orang NU, kebetulan saya juga pengurus di NU di Malang. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, salah satu dari sanad keilmuan beliau adalah dari Habib Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Habaib. Sanate NU niki nggih enten habaib. Dan banyak kiai-kiai kita yang sanatnya juga demikian. Dan ada sebaliknya, ada juga para habaib kita sanatnya ke kiai. Ada saling berbagi sanat. Indah di sini. Dulu itu indah.
Berbagi antara murid dan guru, entah gurunya Habib, muridnya Kiai, entah si gurunya Kiai, muridnya Habaib. Indah. Tapi kenapa sekarang banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk membangkitkan kebencian terhadap Habaib. Yang baru-baru ini muncul Habaib se-Indonesia palsu. Ada omongan begitu, Habaib se-Indonesia palsu. Kenapa? Karena Ubaidillah itu tidak ada. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak ada. Loh, ini dari mana? Dari satu kitab, ditutur kitabnya. Loh, di kitab ini ada kok. Itu berarti kitabnya palsu. Mereka berusaha untuk memalsukan, dan ketika ditunjukkan bukti bahwa apa yang diomongkan mereka ini salah, mereka tetap ngeyel, iki palsu, kitabnya sing palsu. Berusaha untuk menafikan. Kenapa? Padahal Nabi sudah dawuh, berpeganglah kepada kitabullah wa itrati. Kan tidak bisa dipisah. Kan tidak bisa dipisah sama sekali. Apa kamu harus dibuangi semua para habaib yang dzurriyyah Nabi ini? Wes cukup Quran tok, ya nggak bisa. Wong hadisnya ada. Hadisnya sahih. Silahkan dicek di kitab-kitab. Kenapa demikian? Kebencian ini dari mana? Sebetulnya mereka ini aslinya benci Habib apa benci Islam? Zaman dulu ya, zaman dulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Luar biasa, alim alamah, warok, tawadhu, cucu di Kanjeng Nabi, cicit di Kanjeng Nabi. Suatu ketika penguasa pada waktu itu, anak penguasa, belum jadi penguasa, namanya Hisham bin Abdul Malik. Tawaf. Bareng rombongan tamu-tamu kerajaan dari Syam, ambil pasukan-pasukan pengawalnya atau katakanlah pas pamprese ngoten. Ketika mereka tawaf, berusaha untuk mencium Hajar Aswad, gak iso. Wake wong. Bahkan pasukannya pun tidak mampu untuk membelah orang untuk mencium Hajar Aswad. Karena banyak orang pada waktu itu, yes. Jalan nih. Kita bikin kemah di atas satu bukit. Pada zaman itu bukan seperti sekarang. Ada satu bukit bikin kemah sambil melihat orang-orang yang tawaf. Nanti nunggu reda. Iki penguasa loh. Ya. Sama pengawal-pengawalnya kayak iso mlebu. Gak lama datang orang disebutkan di kitab kurus. Orang kurus, agak kehitaman, coklat begitu. Dengan langkah santai, dewean tanpa pengawal. Pakaian ihram. Berjalan beliau ke tempat tawaf. Seketika itu, orang-orang yang mengetahui datangnya si satu orang ini, serentak mereka mandek. Berhenti. Dari tawafnya loh, berhenti. Berhenti dan memberikan jalan kepada satu orang tersebut untuk menuju ke Hajar Aswad. Dengan tanpa pas pampres, tanpa bodyguard, tanpa pengawal, berjalan santai menuju ke Hajar Aswad dewean. Dan orang-orang semua dengan takzim membuka jalan. Mencium Hajar Aswad, balik kanan, tawaf. Orang semuanya gerak. Sampai Hajar Aswad lagi, beliau kesempatan lagi, cium dewean. Yang lainnya memberikan jalan. Muter lagi, ping pitu ngambung Hajar Aswad kabeh. Kaget tamu-tamu negara iki. Teko Syam. Wah, sapa iki? Takok kalih Hisham, "Man huwa ya Hisham?" Sapa iki wong? Hisham ini tahu. Tahu. Siapa ini orang tahu? Cuman hasud. Dia ini anak penguasa, calon pemimpin, kan waktu itu sistemnya khalifah kerajaan kan. Sistemnya bukan sistem muluk, sistem kerajaan. Dia calon pemimpin, dan anaknya gubernur pada waktu itu. Gak iso mlebu. Tidak bisa mencium Hajar Aswad. Padahal dengan pasukan pengawal dan seterusnya. Tapi ini satu orang bisa mencium setiap putaran 7 kali mencium tanpa ada yang desek, tanpa ada yang menghalangi, bahkan semuanya dengan hormat dan ta'zim mengikuti beliau untuk tawaf. Tahu dia, tapi karena hikit dan hasudnya
Dia menjawab, la a'rif, karo aku. Subhanallah, pada waktu itu ada seseorang dari Bani Tamim, namanya Farosdak. Panas hatinya mendengarkan Hisham mengatakan demikian, dan dia tahu Hisham kira. Langsung dia bengok, ana a'rif, walakinni a'rif, kata dia. Kaget kabeh wong. Man huwa ya Abul Faras? Si wong Hisham iki takok, sapa iki wong? Keluarlah syair. Hadzal ladzi ta'riful badha'u wa ta'atuhu, dan seterusnya. Ada 30 sekian bait, 36 atau 37 bait menjelaskan dialah Imam Ali Zainal Abidin, cicit dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok paling dibenci sama penguasa pada waktu itu? Karena pada waktu itu, kita cerita pada waktu itu loh ya, waktu itu. Karena penguasa pada waktu itu berusaha untuk masyarakat ini takut. Jadi masyarakat rakyat pada waktu itu wedi mbek penguasa. Wedi. Lah, ambek duriah Nabi cinta. Kekuatan cinta dengan kekuatan takut lebih hebat kekuatan cinta. Lah, kekuatan takut ketika takut itu hilang berubah menjadi melawan. Tapi kalau cinta susah untuk berubah. Kalau cinta benar-benar cinta susah untuk berubah. Maka itu penguasa pada waktu itu berusaha untuk menghabisi para duriah Nabi yang dicintai rakyat dengan macam-macam. Ada pembunuhan, ada fitnah, ada sak macam Ibun. Itu ceritanya. Apakah ini sejarah berulang? Wallahu a'lam, silakan berpikir sendiri. Tapi yang pasti ono hadisi. Kitabullah wa itrati. Kemudian yang terakhir, keturunan Nabi yang seperti apa yang harus kita ikuti? Kita wajib hormat kepada semua duriah Nabi, ya. Sama seperti kita hormat kepada semua ulama walaupun bukan duriah Nabi. Karena mereka merupakan pewaris Nabi. Duriah Nabi merupakan keturunan Nabi, ada darah Nabi, DNA Nabi di darahnya mereka. Para ulama, para kiai, para masyayikh, para guru, pewaris Nabi, ada ilmu Nabi di diri mereka, ada sanad Nabi di diri mereka. Wajib sama-sama kita hormat dan kita muliakan. Nah, yang kita ikuti para habaib ini yang seperti apa? Para duriah Nabi yang seperti apa? Yang mengikuti Al-Quran. Kalau menyimpang dari Al-Quran, ya nuwun sewu. Datuk-datuk para habaib terutama di Indonesia rata-rata semuanya mayoritas orang-orang yang mengikuti Quran dan hadis. Mereka adalah orang-orang yang pembawa ilmu Nabi Muhammad SAW tanpa ada penyimpangan, karena mereka punya sanad silsilah zahabiyah. Apa itu sanad silsilah zahabiyah? Silsilah an abin dari bapaknya ke bapaknya ke bapaknya terus sampai kanjeng Nabi. Nah, kalau itu kita ikuti dan kita hormati. Begitu juga para ulama, kiai, masyayikh yang bukan duriah Nabi, selama mereka juga punya sanad sampai kepada Nabi, tidak menyimpang dengan Quran dan hadis Nabi, kita ikuti dan kita hormati juga. Nek ono duriah Nabi atau para duriah keturunan Nabi yang ternyata menyimpang dari rel ini, sanad ini, kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Kita bisa nahi mungkar, kita nahi mungkar. Kalau tidak bisa, ya wis doakno, kita tinggalkan. Bukan diikuti. Karena banyak juga kan, namanya orang, namanya manusia. Ada yang nyimpang, ada yang nanti aneh-aneh nyeleneh, ada yang meyakini bahwa Quran itu ditahrif, ada penambahan atau pengurangan di dalam Al-Quran. Ada keyakinan-keyakinan yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kafir. Ya kayak gini-gini yang tidak usah diikuti. Nasihati lah, iso nasihati, nahi mungkar kalau kita bisa, kalau tidak mampu ya dua nol hidayah, mari tinggal. Tapi mereka-mereka ini kalau kita hitung dengan seluruh duriah Nabi saat dunia, mereka ini cuma minoritas. Mereka ini hanya orang-orang yang dipakai oleh kelompok tertentu untuk promosi. Wong lek promosi iklan itu kan cari figur toh. Cari figur. Mas ya wonge ngapunten rodok ngapunten kula enggak ngelokno wong ya. Rodok goblok, tapi kalau jadi figur iso dadi bahan promosi. Bener apa enggak? Ada nilai jual. Bener apa mboten?
Masih gak iso maca, tapi wajahnya iki balik-balik ketok di TV, iso dadi nilai jual. Padahal gak iso maca. Engko ana sing iklane misalkan iklan busana muslim, padahal wong kafir. Pokok ketok, iki wong terkenal, punya harga jual, dadi iklan. Nah, untuk iklan inilah diambil orang-orang yang tidak punya ilmu, wong jahil, tapi dia punya background harga jual ini. Akhirnya jadi masalah. Padahal cuma sedikit, cuma berapa persen, jadi masalah gebiah uyah kabeh Habib ngono. Kabeh Habib kayak ngono. Padahal enggak kan. Coba kita lihat para habaib-habaib. Yang sekarang atau yang sudah wafat. Atau yang sebentar lagi ada haulnya Habib Soleh Tanggul. Gak pernah Habib Soleh Tanggul mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Utsman. Habib Bakar Gresik, gak tahu. Habib Abdullah Al-Haddad sini, gak tahu. Guru saya, Abuya Al-Habib Hasan Baharun, saya belajar sama beliau, gak tahu. Gak pernah mencaci sahabat. Kenapa? Karena thariqahnya benar, sanadnya benar. Sanadnya beliau-beliau itu nyambung sanad zahab sampai ke Kanjeng Nabi. Lalu ana wong ngaku-ngaku durian Nabi kemudian sing ngawur-ngawur ngoten, ya antara dia palsu, KW atau niku wau. Diambil oleh kelompok tertentu dadi harga jual niki. Yang ternyata orangnya ngapunten-ngapunten, nggih. Kita ndak ngatan goblok lah, kurang pinter. Kurang pinter. Bukan goblok ya. Kurang pinter, lek goblok kan kasar. Maka itu hati-hati. Hati-hati. Benci Habib, hati-hati. Benci duriah Nabi, hati-hati. Bisa menjadikan kita gak diakoni kali Kanjeng Nabi. Hadisnya jelas, hadisnya sahih. Mau ngomong apa? Kalau ada Habib atau duriah Nabi salah keliru, bukan berarti semua Habib ini salah. Dan kita memang wajib menghormati semua orang yang mengemban ilmu dari Nabi. Mau dia ada darah Nabi di darahnya atau tidak, tapi punya sanad Kanjeng Nabi, wajib kita hormat dan muliakan. Banyak para kiai-kiai sepuh kita yang hebat, yang luar biasa. Indonesia ini hebat-hebat loh kiainya. Ada Syekh Mahfud At-Tarmas. Anak waktu di Hadramut, ada satu ulama yang dikatakan, dia ngomong ada minkum, kata dia dari antum, dari negara nyente ini ada ulama yang ngarang kitab Mauhibul Fadl namanya. Hasyiahnya Muqaddimah Hadramiyah, ada 4 jilid gede-gede. Waktu beliau mengatakan Syekh Mahfud At-Tarmas, At-Tarmisi, itu At-Turmusi. Anak waktu itu bingung, Turmusi, ini Turmusi. Nah Turmusi ada di Indonesia kan. Garone Termas. Termas putih. Ponorogo ya. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Termas. Syekh Mahfud Termas ini ulama besar, kaliber dunia. Yang baru-baru Syekh Yasin. Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani, duki Padang, muhaddits gede, bahkan menjadi marjaknya almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ulama besar. Ahli hadis, teko Padang. Yang juga terkenal Kiai Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, duki Banten. Bahkan kitab-kitabnya Kiai Nawawi Banten ini kitab-kitab gharib. Kitab-kitab yang dalam bidang fikih di beberapa ulama kita gak nemukan itu kitab. Apa ibarahnya? Kita nemukan, tapi menemukannya justru di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan menurut ahli warisnya masih banyak karangan-karangan beliau yang belum dicetak. Hebat-hebat ulama kita. Para kiai yang walaupun bukan duriah Nabi tapi sanadnya kepada Nabi. Kita wajib hormati mereka. Kita wajib juga hormati duriah Nabi. Maka itu hati-hati, zaman ini zaman fitnah. Jangan sampai kita terlepas dari Al-Quran. Jangan sampai kita terlepas dari ulama. Jangan sampai kita terlepas dari para kiai. Jangan sampai kita terlepas dari para habaib yang bersanad nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Kalau kita ingin masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Moga-moga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita, menambahkan ketakwaan kita, menambahkan mahabbah cinta kita kepada Allah,
cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita tidak pulang ke rumah kita masing-masing kecuali Allah telah membukakan pintu hidayah kepada kita, pintu rahmah kepada kita, dan keluarga kita juga Allah SWT memberikan rahmah, hidayah dan taufik, dan moga-moga kita nanti di yaumil qiyamah bersama para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, para guru kita, dibimbing oleh beliau-beliau masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.